sang pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2121-2023 Bab 2121 Bunuh Diri. Meskipun Wang Xianfeng dan Wu Changlan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mereka sepertinya tidak ingin menghentikan Ling Yun sama sekali, karena mereka berdua tahu betul di dalam hati bahwa jika Ling Yun tidak menggunakan jurus ini, maka mereka bertiga mungkin akan mati di sini hari ini. Jadi Ling Yun dikorbankan untuk membunuh Ling Yun sendirian. Membunuh Fendi Zanders adalah pilihan terbaik. Hanya saja Wang Xianfeng dan Wu Changlan masih sangat gugup saat ini, karena sama-sama tahu kalau jurus ini adalah jurus terkuat Ling Yun. Jika mereka tidak dapat membunuh Fendi Zanders bahkan dengan gerakan ini, maka mereka benar-benar berbahaya. Saat ini, semua orang yang hadir fokus pada arahan Fendi Zanders. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu, tetapi masih tidak ada gerakan dari sisi Fendi Zanders. Melihat tidak ada gerakan dari Fendi Zanders, Ling Yun tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan ringan, "Sepertinya Fendi Zanders, aku masih melebih-lebihkanmu, aku tidak menyangka kamu bahkan tidak bisa menahan pukulan dari pedang obsidian, sungguh konyol ah." Meskipun Ling Yun tahu bahwa dia hampir mati hari ini, dia tidak memiliki penyesalan apapun di dalam hatinya. Untuk mengalahkan orang kuat seperti Fendi Zanders, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri, dia merasa itu sepadan. "Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku dengan pedang ini." Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Saya melihat sosok yang memancarkan semburan cahaya keemasan terbang menuju posisi Ling Yun dengan kecepatan yang mencengangkan. Belum mati. Ekspresi wajah Wu Changlan sedikit terkejut, sedangkan ekspresi wajah Wang Xianfeng jelas sangat serius. "Hebat, Soul Eater belum mati." "Benar, hebat sekali, Soul Eater belum mati." Sudah seperti ini, tapi belum mati, betapa mengerikannya kekuatan Soul Eater. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi gembira. Saat ini, para pejuang yang hadir di tempat kejadian mendukung Fendi Zanders tidak hanya karena mempertimbangkan hidup dan mati mereka, beberapa dari mereka hanya berharap Fendi Zanders dapat mengalahkan Ling Yun, Wu Chang, Lan Wang, Xianfeng dan yang lainnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders datang ke depan Ling Yun. Ling Yun menatap Fendi Zanders di depan Fendi Zanders dengan mata menatap, menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Fendi Zanders, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, pedang tadi benar-benar tidak membunuhmu. Nasibku sulit, aku tidak akan mati begitu saja." Fendi Zanders menjawab Ling Yun dengan ringan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders belum meninggal, Fendi Zanders tampak sangat malu. Tubuhnya dipenuhi luka, dan darah terus mengalir dari lukanya. Sungguh kualitas fisik yang kuat, untuk bertahan hidup setelah dipukuli seperti ini. Wu Changlan memandang Fendi Zanders dan mendesah dengan suara rendah. "Benar, saya tidak menyangka Fendi Zanders berada dalam kondisi ini, dan dia belum membunuh Fendi Zanders. Kekuatannya terlalu menakutkan." Wang Xianfeng menghela nafas. Ye Yao Yao, Zheng Wenwen dan yang lainnya menghela nafas panjang setelah melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajah mereka jelas sangat rileks. Ling Yun menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. "Sekarang apakah kamu memiliki kartu hall yang belum terungkap?" Fendi Zanders bertanya dengan hampa. "Kartu lubang." Ling Yun mencibir, lalu langsung menutup matanya. Fendi Zanders mengira Ling Yun sudah menyerah, jadi dia berjalan langsung menuju posisi Ling Yun. "Fendi Zanders, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Tapi saat ini, Ling Yun tiba-tiba meraung. Semua orang sangat bingung ketika mendengar kata-kata Ling Yun. Bagaimanapun, di mata mereka, Ling Yun sudah menjadi jalan buntu, dan menurut karakter Fendi Zanders, sangat mustahil untuk membiarkan Ling Yun pergi. Tidak ada peluang balas dendam sama sekali. "Apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan ini?" Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Hehe, apa menurutmu kamu benar-benar bisa membunuhku hari ini?" Saat Ling Yun selesai berbicara,
semua orang tiba-tiba mendengar suara keras. Ledakan. Tubuh Ling Yun meledak seperti bom, dan kabut darah beterbangan ke segala arah. Bunuh diri. Zheng Wenwen membeku di tempatnya setelah melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah para pejuang lain yang hadir jelas juga sangat bingung, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Ling Yun baru saja berkata bahwa dia ingin membalas dendam dari Fendi Zanders, tapi sekarang dia langsung bunuh diri. Beberapa membingungkan. Namun, setelah Fendi Zanders melihat tubuh Ling Yun meledak, ekspresi wajahnya menjadi serius. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Fendi Zanders sangat paham dengan tindakan semacam ini. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Ling Yun tidak bunuh diri, tetapi menyerahkan tubuhnya dan membiarkan jiwanya melarikan diri. Benar saja, jiwa terbang keluar dari kabut darah, lalu terbang menuju langit seperti kilat. Ini, apa yang terjadi di sini? Setelah Zheng Wenwen melihat jiwa Ling Yun, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa, karena dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Benda yang baru saja terbang, adalah, apa itu? Zheng Wenwen menoleh untuk melihat Wu Ximing, lalu tergagap dan bertanya pada Wu Ximing. Mungkin itu jiwa. Wu Ximing menjelaskan dengan suara rendah. Jiwa. Mata Zheng Wenwen melebar segera setelah mendengar kalimat ini, dan ekspresi wajahnya sangat luar biasa, karena dia belum pernah melihat jiwa yang nyata sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa legendaris. Jiwa. Aku tidak menyangka jiwa benar-benar ada di dunia ini. Zheng Wenwen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak awal perang ini, terlalu banyak hal yang menurut Zheng Wenwen tidak terbayangkan telah terjadi, jadi meskipun dia melihat jiwa saat ini, Zheng Wenwen tampaknya tidak terkejut seperti sebelumnya. Wu Ximing menyipitkan matanya dan melihat ke arah Fendi Zanders tanpa berbicara. Saat ini, Wu Ximing sangat penasaran dengan bagaimana rencana Fendi Zanders menangani jiwa Ling Yun. Bagaimanapun, jiwa berbeda dari tubuh fisik, dan serangan biasa tidak akan membahayakan jiwa. Ketika Wang Xianfeng dan Wu Changlan melihat bahwa Ling Yun akan pergi, mereka juga ragu-ragu sejenak, dan setelah saling memandang, Wang Xianfeng berkata dengan suara rendah, ayo lari cepat, atau kita akan pergi setelah beberapa saat. Titik petik 2. Mungkin tidak ada kesempatan. Bagus. Wu Changlan tampaknya memiliki niat yang sama, jadi setelah mendengar kata-kata Wang Xianfeng, dia mengangguk setuju tanpa ragu-ragu sama sekali. Setelah Wang Xianfeng mengatakan ini kepada Wu Changlan, dia langsung terbang ke jaraknya akhir bab ini. Bab 2122. Bab 2122 akhir yang seperti itu, bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat ketiga orang ini berencana untuk melarikan diri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Fendi Zanders melintas, dia bergegas ke depan Ling Yun dan meninju dengan keras. Setelah Ling Yun melihat Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, apakah kamu pikir kamu masih bisa menyakitiku sekarang? Fendi Zanders sama sekali mengabaikan Ling Yun, dan langsung memukul jiwa Ling Yun dengan tinjunya. Ah! Ling Yun menjerit sangat keras, dan kemudian jiwanya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu tahu cara menggunakan kekuatan jiwa? Ling Yun tidak pernah membayangkan bahwa tinju Fendi Zanders ini sebenarnya mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jika itu adalah serangan oleh prajurit biasa, sangat mustahil untuk melukai jiwa Ling Yun, kecuali prajurit itu tahu cara menggunakan kekuatan jiwa. Namun situasi seperti ini sangat jarang terjadi, karena sangat jarang ada pejuang yang benar-benar memahami kekuatan jiwa. Namun Ling Yun tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders sudah mengetahui cara menggunakan kekuatan jiwa karena Bi Yingcai, sehingga sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk melenyapkan jiwa Ling Yun sepenuhnya. Ling Yun pada akhirnya melewatkan poin ini setelah perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan perlindungan tubuh peri pedang obsidian, dia bisa melukai Fendi Zanders dengan parah, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa untuk mengorbankan tubuh untuk membebaskan dirinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders lah yang juga mahir dalam kekuatan jiwa. Jika Fendi Zanders mahir dalam kekuatan jiwa, akan sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk melenyapkan jiwa Ling Yun sepenuhnya. Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 detik, dengan tangisan menyedihkan Ling Yun, jiwanya benar-benar hilang antara langit dan bumi.
Setelah semua orang melihat jiwa Ling Yun menghilang sepenuhnya, ekspresi wajah mereka semua tidak terbayangkan, karena mereka semua merasa apa yang mereka lihat hari ini agak terlalu sulit dipercaya. Jika bukan karena melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, siapa sangka bahwa Fendi Zanders akan mampu melepaskan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan ketika menghadapi 3 master seni bela diri kuno surgawi sendirian. Kamu benar-benar pantas menjadi Soul Eater. Benar, sungguh tidak bisa dipercaya, aku tidak menyangka Ling Yun akan mati seperti ini. Soul Eater mungkin adalah prajurit terkuat di dunia saat ini. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan, dan semua orang memandang Fendi Zanders dengan kekaguman dan kekaguman. Setelah Wang Xianfeng dan Wu Changlan mengetahui bahwa Ling Yun telah dibunuh oleh Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka menjadi lebih tegang, karena di dalam hati mereka tahu betul bahwa Fendi Zanders sedang membunuhnya. Setelah Ling Yun, mereka akan segera menyerang mereka berdua, jadi sekarang mereka berdua hanya bisa mencoba melarikan diri sebanyak mungkin. Dengan cara ini, mungkin ada jejak kehidupan, jika tidak, nasib mereka berdua mungkin lebih buruk daripada nasib Ling Yun. Buruk sekali. Setelah membunuh Ling Yun, Fendi Zanders tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Wu Changlan, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Saya melihat aura emas terbang menuju Wu Changlan seperti sambaran petir. Monster macam apa orang ini? Kenapa auranya masih kuat saat ini? Wu Changlan melihat aura emas datang ke arahnya. Jejak keterkejutan melintas di matanya, dia buru-buru mengangkat tangan kanannya, mencoba menahan serangan Fendi Zanders dengan auranya. Namun saat ini, meski Fendi Zanders terluka parah, nyatanya karena keberadaan Xuanmen Orb, auranya masih dalam kondisi puncak, dan Wu Changlan sudah menghabiskan kekuatan besar di tubuhnya setelah menggunakan Tai Immortal. Teknik tadi, nafas sebagian, yang membuatnya tidak mampu menghentikan serangan Fendi Zanders sama sekali. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tubuh Wu Changlan langsung menyentuh tanah, menciptakan lubang besar yang dalam. Selain itu, Fendi Zanders tidak memberi Wu Changlan kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dan sosoknya muncul lagi di depan Wu Changlan dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku. Setelah Wu Changlan melihat Fendi Zanders datang di depannya, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia tergagap untuk memohon belas kasihan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak memberi Wu Changlan kesempatan ini. Dengan lambaian ringan tangan kanannya, nafas langsung menembus tubuh Wu Changlan. Setelah tubuh Wu Changlan sedikit bergetar beberapa kali, ia segera kehilangan vitalitasnya. Satu lagi meninggal. Setelah Wu Ximing melihat pemandangan ini, matanya melebar dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya sangat mengejutkan. Dan orang lain yang hadir sepertinya terlalu terkejut untuk berbicara saat ini, mereka saling menatap dan berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Karena pemandangan saat ini agak terlalu mengejutkan di mata mereka. Di mata mereka sebelumnya, mereka adalah ahli seni bela diri kuno peringkat surga yang seperti dewa, tetapi sekarang di depan Fendi Zanders, mereka seperti orang biasa tanpa kekuatan untuk menahan ayam, dan mereka dengan mudah dimusnahkan oleh Fendi Zanders. Pada saat ini, 2 dari 3 master seni bela diri kuno tingkat surga telah mati di tangan Fendi Zanders, dan yang terakhir, Wang Xianfeng, mungkin sudah hancur. Ekspresi wajah Wang Xianfeng sangat tegang saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat, ingin pergi dari sini. Ketika Wang Xianfeng mengetahui bahwa dia datang untuk membunuh Fendi Zanders, dia sama sekali tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Setelah bertahun-tahun, Ling Yun, Wu Changlan, Wang Xianfeng dan ketiganya telah membunuh banyak master seni bela diri kuno tingkat surgawi, jadi ketika mereka bertiga mengetahui bahwa mereka datang untuk membunuh Fendi Zanders, mereka hanya menganggap tugas ini sebagai tugas mereka. Tugas yang paling biasa untuk dilakukan, dan mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti itu. Tepat ketika Wang Xianfeng memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Fendi Zanders sudah bergegas ke depannya. Wang Xianfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Fendi Zanders, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia membuka mulut untuk berbicara. Tapi sebelum Wang Xianfeng bisa berkata apa-apa, Fendi Zanders mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan nafas langsung menuju ke arah Wang Xianfeng. Ketika Wang Xianfeng menghadapi serangan Fendi Zanders kali ini, ekspresi wajahnya terlihat sedikit putus asa, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk memblokir serangan Fendi Zanders dalam kondisinya saat ini. Karena sebagian besar nafas di tubuhnya telah habis. Ledakan.
Namun saat ini, terdengar suara keras. Saya melihat nafas langsung menghalangi tubuh Wang Xianfeng, membantu Wang Xianfeng menyelesaikan krisis. Akhir bab ini. Bab 2123. Bab 2123 Qing Xuanzi. Tanpa diduga, kamu benar-benar memiliki seorang pembantu. Setelah Fendi Zanders melihat seseorang membantu Wang Xianfeng dan menahan serangannya, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Dan Wang Xianfeng sendiri menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Bagaimanapun, hanya Wu Chang, Lan Lingyun dan dirinya sendiri yang datang mengepung Fendi Zanders kali ini. Para Dewa Tanah tidak mengirim pembantu lain, jadi Wang Xianfeng tidak tahu siapa yang membantu. Memiliki. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Saya melihat seorang pria paruh baya berjubah biru perlahan berjalan keluar lembah. Fendi Zanders memandang pria paruh baya itu dari atas ke bawah. Dia bisa merasakan bahwa alam pria paruh baya juga harus menjadi master seni bela diri kuno peringkat surga. Jika Fendi Zanders berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut pada pria paruh baya ini. Setelah mengalami pertarungan dengan Ling Yun dan lainnya, kondisi fisik Fendi Zanders saat ini tidak terlalu baik, dan dia dapat mencapai batasnya kapan saja. Siapa kamu? Fendi Zanders berinisiatif bertanya kepada pria paruh baya itu. Saya di bawah Qing Xuanzi. Pria paruh baya itu menjawab dengan nada yang sangat tenang. Apa? Orang ini sebenarnya Qing Xuanzi, ketua Aula-Aula Guiyuan. Bagaimana mungkin? Bukankah Qing Xuanzi adalah seorang seniman bela diri ratusan tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa masih hidup sekarang? Benar, sudah berapa tahun Qing Xuanzi meninggal? Orang ini sama sekali tidak mungkin menjadi Qing Xuanzi, dan sangat tidak mungkin Qing Xuanzi masih begitu muda. Setelah mengetahui identitas pria paruh baya itu, semua orang yang hadir mulai berbicara dengan suara pelan. Terlihat jelas bahwa orang-orang ini masih sangat terkejut dengan identitas pria paruh baya tersebut. Paman Wu, siapa orang ini? Zheng Wenwen menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar diskusi semua orang, dan mau tidak mau bertanya kepada Wu Ximing dengan lembut. Qing Xuanzi adalah seorang seniman bela diri kuno yang berada 100 tahun yang lalu di Yanxia. Saya tidak tahu banyak tentang orang ini, dan saya hanya mendengar nama orang ini. Wu Ximing menjelaskan dengan suara rendah. Bagaimana para pejuang dari ratusan tahun yang lalu bisa bertahan hingga hari ini? Zheng Wenwen menatap matanya yang besar dan berair dan bertanya. Jika Qing Xuanzi berhasil menembus master bela diri kuno pangkat surga 100 tahun yang lalu, itu bisa menjelaskan masalah ini. Wu Ximing berkata dengan wajah kosong. Dan Zheng Wenwen memandang Wu Ximing dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang tidak dapat dia mengerti. Grandmaster Qing, itu kamu. Setelah melihat Qing Xuanzi, Wang Xianfeng tampak sedikit bersemangat, dan buru-buru berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, Qing Xuanzi lah yang menyelamatkannya. Wang Xianfeng benar-benar putus asa sekarang. Dan Qing Xuanzi hanya menatap Wang Xianfeng dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak berniat menanggapi Wang Xianfeng sama sekali. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan orang ini? Fendi Zanders bertanya pada Qing Xuanzi tanpa ekspresi. Kamu seharusnya menjadi murid Ye Juechen, kan? Qing Xuanzi tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders, tapi bertanya langsung. Kamu tahu tuanku? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, ada sedikit kegembiraan di matanya. Bagaimanapun, hal terpenting bagi Fendi Zanders untuk datang ke Prancis kali ini adalah mencari tahu keberadaan Ye Juechen. Ya, saya adalah kenalan lama majikan Anda, dan majikan orang ini juga merupakan teman lama saya, jadi apa pendapat Anda tentang kita berdua yang membuat kesepakatan hari ini? Qing Xuanzi berkata perlahan. Berdagang. Setelah mendengar kata-kata Qing Xuanzi, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam sesaat, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kesepakatan apa yang kamu inginkan? Tujuan kedatanganmu ke lembah Bagua kali ini adalah untuk mencari keberadaan tuanmu. Aku tahu di mana tuanmu berada. Selama kamu bisa melepaskan orang ini, aku akan memberitahumu di mana tuanmu berada. Qing Xuanzi berkata dengan tenang. Apakah kamu tahu di mana tuanku berada? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qing Xuanzi, ekspresi wajahnya tampak lebih bersemangat. Tentu saja saya tahu. Qing Xuanzi mengangguk. Fendi Zanders memandang Qing Xuanzi dan ragu-ragu selama 2 detik.
Dia tahu di dalam hatinya bahwa King Xuanzi seharusnya tidak berbohong padanya saat ini. King Xuanzi mungkin benar-benar tahu di mana Ye Juechen berada. Dan tidak ada kebencian yang mendalam antara Fendi Zanders dan Wang Xianfeng, jadi apakah akan membunuh Wang Xianfeng tidak terlalu penting bagi Fendi Zanders. Oke, aku setuju dengan syaratmu, aku tidak perlu membunuh orang ini hari ini. Fendi Zanders berkata langsung kepada Wang Xianfeng. Bagus. King Xuanzi tersenyum tipis, lalu berkata kepada Wang Xianfeng tanpa ekspresi, apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergilah. Grandmaster King, terima kasih atas penyelamatanmu hari ini, dan aku, Wang Xianfeng, pasti akan membalasmu 100 kali lipat di masa depan. Mengetahui bahwa dia aman, Wang Xianfeng berteriak pada King Xuanzi dengan sangat bersemangat, lalu berbalik dan terbang menuju kejauhan tanpa berpikir. Setelah melihat Wang Xianfeng pergi, Fendi Zanders berkata tanpa ekspresi, saya telah melepaskan orang ini sekarang, bisakah Anda memberitahu saya di mana tuan saya berada? Kamu datang denganku. King Xuanzi tidak berbicara omong kosong, dia berbalik dan terbang ke lembah 8 diagram sebagai seberkas cahaya biru. Tapi Fendi Zanders menoleh dan melihat ke arah Ye Yao Yao, dia tahu bahwa lembah Bagua pasti penuh dengan bahaya, mungkin ada jebakan yang dipasang oleh King Xuanzi di dalamnya, lagi pula Fendi Zanders tidak mengetahui King Xuanzi ini, dia tidak bisa mempercayai ini. Orang 100%. Jika Fendi Zanders membawa Ye Yao Yao ke lembah Bagua, itu akan membahayakan Ye Yao Yao, jadi pilihan terbaik saat ini adalah Fendi Zanders memasuki lembah Bagua sendirian. Ye Yao Yao ragu-ragu sejenak, dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia juga tahu bahwa Ye Juechen sangat penting bagi Fendi Zanders, dan sangat tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk melewatkan kesempatan ini, bahkan jika dia membujuk Fendi Zanders seharusnya tidak mendengarkannya. Setelah Fendi Zanders mengikuti King Xuanzi dan pergi, hanya orang-orang kuat dari Prancis dan Zheng Wenwen, Wu Ximing, Ye Yao Yao dan lainnya yang tersisa di depan lembah Bagua. Semua orang melihat kekacauan di depan lembah Bagua, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Pertarungan hari ini membuka mata mereka, dan sekarang mereka mengerti betapa menakutkannya ahli seni bela diri kuno yang sebenarnya. Menghadapi 3 master seni bela diri kuno tingkat surga dengan kekuatannya sendiri, dan membunuh 2 dari mereka berturut-turut, sungguh kekuatan yang menakutkan. Wu Ximing tidak bisa menahan nafas pelan. Wang Qingfang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saat itu, pemakan jiwa membunuh pemimpin sekte bulan darah dan sudah menjadi terkenal di dunia seni bela diri kuno. Gejolak besar. Benar, membunuh pemimpin sekte bulan darah membuat keributan besar pada awalnya. Membunuh 2 master seni bela diri kuno hari ini akan memicu gelombang besar di dunia seni bela diri kuno. Tuan Mars juga mengikuti jejaknya.